Yuk mulai. Selamat malam, kami dari kelompok FG7 ingin mempresentasikan usaha yang akan dimulai dari definisi dari wirausaha. Baik, definisi dari kewirausahaan merupakan proses identifikasi, pengembangan, dan pembawa visi ke dalam kehidupan. Visi itu dapat berupa ide yang inovatif, peluang, juga cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut yaitu penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. Selain pengertian secara etimologis, ada pula pengertian dari para ahli yang menyatakan pendapatnya. Wiratmo memberikan penjelasan bahwa kewirausahaan berkaitan dengan proses penciptaan sesuatu. Dalam proses penciptaan suatu hal, seseorang perlu memiliki ide-ide yang baru untuk menciptakan sesuatu sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa yang berbeda dengan apa yang sudah diciptakan sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang perlu menciptakan suatu barang atau jasa yang kreatif, unik, dan menarik. Proses penciptaan tersebut juga bukan merupakan hal yang mudah. Seseorang perlu mengorbankan keuangan, psikologi, dan unsur sosial yang lain. Namun, hasil dari proses tersebut juga akan mendapatkan timbal balik dalam bentuk uang atau moneter dan kepuasan dari seseorang yang menciptakan barang atau jasa tersebut. Pengertian Wiratmo mengenai kewirausahaan ini sudah mengantarkan kita pada arti kewirausahaan sesungguhnya, yaitu kewirausahaan yang berkaitan dengan dunia bisnis atau perekonomian. Kewirausahaan menjadi salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan usaha pada dunia bisnis dan perekonomian dengan timbal balik berupa uang atau moneter. Next slide. Ada pula pendapat lain mengenai pengertian kewirausahaan, yaitu pengertian kewirausahaan menurut Thomas W. Zimmerer. Menurut Zimmerer, kewirausahaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mencakup kreativitas dan inovasi seseorang. Sikap kreatif dan inovatif dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses pemecahan masalah dan mencari peluang dalam mengembangkan semakin banyak ide. Kewirausahaan membantu seseorang dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pengertiannya mengenai kewirausahaan, Zimmerer menekankan pada pemaknaan bahwa kewirausahaan memiliki fungsi yang tepat untuk memecahkan masalah sosial manusia. Dari ketiga pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa kewirausahaan erat kaitannya dengan proses yang dilalui manusia maupun kegiatan yang dilakukan manusia dalam mencapai suatu tujuan. Dalam konteks kewirausahaan, tujuan yang dimaksud adalah bentuk timbal balik dari barang atau jasa yang sudah dihasilkan. Dalam menciptakan sesuatu, manusia juga memerlukan ide-ide yang inovatif dan kreatif agar nilai atau barang jasa yang dihasilkan semakin tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu dengan kreatif dan inovatif dengan tujuan untuk mendapatkan timbal balik dan rasa kepuasan karena keberhasilan. Kewirausahaan dalam konteks bisnis dan perekonomian membutuhkan bentuk timbal balik berupa uang. Oke, selanjutnya yaitu benang merah video terkait yang sudah kami tonton dalam video kewirausahaan di Emas. Jadi menurut Prof. Ari Kuncoro, yaitu seorang rektor Universitas Indonesia, sebelum memulai entrepreneurship itu, seseorang harus menguasai yang namanya matematika dan ilmu logika. Karena dari dua hal ini, seseorang bisa memprediksi berhitung dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dengan logika pun, seseorang bisa menghasilkan pikiran out of the box yang merupakan tonggak ide sebuah kewirausahaan itu sendiri. Apakah nanti produk yang dihasilkan akan dibutuhkan dan diterima oleh masyarakat. Berdasarkan pengalaman orang-orang yang sukses dalam bidang ini, sebuah usaha yang sukses itu tidak selalu karena ada satu orang, tetapi
ada sebuah tim yang bekerja di baliknya. Bagaimana sebuah tim ini dapat berjalan, maka dibutuhkan yang namanya pembagian kerja atau tim manajemen. Nah, pembagian kerja ini dilakukan agar pekerjaan satu orang dengan yang lain itu tidak saling bentrok. Juga berguna dalam menentukan skill dan spesialisasi individu dalam tim tersebut. Nah, lalu siapakah yang dapat melakukan pembagian kerja tersebut? Nah, inilah yang dibutuhkan yang namanya leadership. Harus ada orang yang mempunyai inisiatif untuk bergerak terlebih dahulu dan memberikan ide-ide awal yang out of the box tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Adi Kuncoro tadi. Nah, maka dari itulah mahasiswa dapat menggunakan dapat menggunakan kampus sebagai media untuk melatih entrepreneurship dengan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen, baik itu tugas secara individu ataupun tugas secara berkelompok, yang nantinya seseorang ini akan belajar tentang tim manajemen, leadership, spesialisasi, negosiasi, serta kolaborasi. Nah, di dunia nyata penerapannya pasti lebih kompleks lagi. Nah, maka dari itulah nanti di perkuliahan ini kita mempelajari berkaca dari pengusaha sukses pendiri perusahaan Alibaba yaitu Jack Ma. Dalam video motivasinya dia berkata bahwa bermimpilah setinggi dan sebesar mungkin. Percaya pada mimpi itu, buatlah langkah kecil sedikit demi sedikit untuk mencapai mimpi yang besar itu. Nah, sekarang ini banyak sekali para generasi muda yang mungkin mudah putus asa karena ditolak oleh perusahaan yang mereka inginkan. Namun sebaiknya kita berpikir panjang untuk masa depan dengan memulai bekerja sama dengan tim, mencari ide yang terbaik, dan membuka usaha. Lanjut, Raya. Berikut ini kelanjutan dari video kewirausahaan. Next slide. Di zaman sekarang ini banyak sekali yang berubah di bidang kewirausahaan. Dari jenis bisnis yang berubah, cara pemasarannya berubah, konsumen kita berubah, sehingga banyak hal yang mengalami perubahan yang signifikan di kehidupan kita sehari-hari. Berawal dari usaha bisnis online maupun offline, namun di era modern ini ternyata banyak sekali pengusaha sukses di bidangnya, termasuk internet. Banyak anak muda sekarang yang bisa berbisnis, salah satunya reseller. Reseller bisa memanfaatkan platform apapun seperti sosmed dan e-commerce dengan baik untuk bisa menghasilkan sesuatu yang menarik. Jika kita dapat menguasainya dengan kemampuan kita dapat secara otomatis menghasilkan penjualan besar melalui platform apapun yang mungkin kita gunakan. Selain itu, semakin banyak wirausahaan muncul di mana-mana, ada salah satunya yaitu wirausaha sosial. Kewirausahaan sosial atau social enterprise semakin menjadi tren di kalangan masyarakat di seluruh dunia. Kewirausahaan sosial adalah bisnis yang menggunakan strategi berbasis pasar untuk memenuhi kebutuhan dasar yang terpenuhi atau untuk meringankan masalah sosial atau lingkungan. Ini merupakan metode kewirausahaan yang efektif. Tom Schiff merupakan salah satu kewirausahaan sosial yang terkenal. Pendiri Tom Schiff mengembangkan perusahaan yang menjual sepatu yang mereka rancang dan menyumbangkan sepasang sepatu lain kepada seseorang yang membutuhkan untuk setiap pasang sepatu yang terjual. Tujuan utama dari wirausahaan sosial bukanlah untuk menghasilkan keuntungan, tetapi untuk membuat perbaikan yang meluas di masyarakat. Namun, wirausahaan sosial harus cerdas juga secara finansial untuk berhasil dalam usaha mereka. Oke, kita masuk ke wirausaha yang akan dilakukan. Di sini kita mengambil ide wirausaha yaitu cendol dawet. Nah, keuntungan yang diharapkan dengan diwujudkan usulan wirausaha yang kami ajukan, diharapkan masing-masing individu yang berperan dalam wirausaha ini akan mendapatkan keuntungan yang sepadan dengan modal yang dikeluarkan. Kemudian, dengan terwujudnya usulan wirausaha ini, kami juga mengharapkan sebagai masyarakat sekaligus warga kami dapat menumbuhkan rasa cinta lebih
kesadaran konsumen terhadap minuman tradisional yang satu ini. Sehingga masyarakat tidak melupakan jati diri bangsa ketika maraknya minuman-minuman khas luar negeri yang mulai merambah pasar dalam negeri di era globalisasi ini. Next. Biaya yang harus ditanggung dari wirausaha cendol dawet ini yaitu terdapat persiapan budget usaha yang terdapat dua biaya, yaitu fixed cost, biaya tetap, dan variable cost. Fixed cost terdapat 3 biaya, yaitu peralatan masak yang sudah dimiliki. Yang kedua, rumah tempat usaha. Yang ketiga, alat transportasi untuk delivery, yaitu menggunakan motor. Variable cost, biaya produksi terdiri dari 1 kg tepung sagu dengan biaya Rp15.000, 1 kg tepung beras Rp20.000, daun suji Rp5.000, 1 liter santan Rp30.000, daun pandan Rp5.000, garam Rp5.000, gula merah Rp10.000, gelas plastik Rp50.000, sedotan Rp25.000, sendok plastik Rp15.000, bahan-bahan untuk keperluan cendol Rp205.000, transportasi Rp50.000, dan biaya operasional Rp20.000. Total variabelnya yaitu Rp250.000. Terdapat budget lain untuk pelaksanaan usaha. Yang pertama, X-banner dengan ukuran 80 x 160 dengan biaya Rp150.000. Katalog dengan biaya Rp50.000. Brosur plus pamflet Rp25.000 dan transportasi Rp25.000. Dengan total Rp250.000. Sehingga dapat ditarik kesimpulan penerimaan per bulan, yaitu es cendol 10 gelas 2.500 dikali 30 dengan jumlah Rp750.000, dan memperoleh keuntungan per bulan 750 dikurangi oleh biaya untuk produksi Rp500.000, yaitu dengan keuntungan Rp250.000. Analisis break-even point. Dari contoh perhitungan yang ada di atas, dengan menggunakan asumsi kami menggunakan sejumlah uang yang besarnya Rp500.000 yang dialokasikan untuk biaya produksi. Dari usaha ini diasumsikan dalam 1 bulan total penerimaan yang didapatkan dari penjualan es cendol sebanyak 10 gelas per hari dengan harga Rp2.500 per gelas adalah Rp750.000. Dari penerimaan tersebut didapatkan keuntungan penjualan es cendol yang besarnya Rp250.000. Dari hasil keuntungan tersebut, maka kami akan mengalami pengembalian modal dalam waktu 2 bulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penghambat dan peluang dari usaha cendol dawet. Yang pertama adalah peluang dari usaha cendol dawet. Cendol dawet sedang diminati oleh masyarakat di berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan adanya lirik cendol dawet di salah satu lagu hits dari Didi Kempot yang menjadi fenomenal di masyarakat. Dengan hal tersebut, maka untuk menarik pelanggan kepada produk menjadi lebih mudah. Produk juga dapat dibuat dengan berbagai variasi seperti rasa, bentuk, cendol. Selain itu, karena cendol dawet termasuk dalam minuman yang harganya terjangkau, maka target pelanggan dapat mencapai seluruh kalangan. Lalu yang kedua ada penghambat dari usaha cendol dawet. Cendol dawet merupakan minuman yang sedang menjadi tren akhir-akhir ini. Sebelumnya, biasanya saat tren tersebut, masyarakat terhadap produk menjadi menyusut pula karena masyarakat sudah merasa bosan. Hal inilah yang menjadi hambatan dari usaha cendol dawet. Selain itu, saat ini juga marak minuman-minuman kekinian seperti boba dan Thai tea yang menjadi incaran masyarakat. Banyak pesaing muncul pada sesama pengusaha cendol dawet juga menjadi penghambat.
Lalu hal yang dapat dihadapi untuk lebih maju ke depannya dalam usaha cendol dawet, yaitu dalam melakukan suatu usaha pasti akan ada berbagai macam hal yang dapat dihadapi sepanjang waktu. Sebagai seorang wirausahawan sejati, haruslah memiliki jiwa saing yang tinggi dan menjadi seorang creative thinker. Dalam menjalankan usaha cendol dawet, nantinya pasti akan bertemu dengan banyak pembuka usaha di bidang yang sama dan saling bersaing. Hal inilah yang membuat wirausahawan untuk berinovasi agar produk yang dijual menjadi lebih diminati oleh banyak pembeli. Hal tersebut dapat diatasi dengan mencoba menyajikan berbagai macam menu yang baru dan unik, bahkan yang tidak dapat ditemukan di penjual cendol dawet yang lain. Memiliki menu yang konstan dan monoton akan membuat bosan para pembeli. Dengan ini maka pembeli pun akan merasa tertarik untuk mencoba inovasi baru yang secara berani untuk disajikan. Jika berjalan dengan baik, nanti akan memperbanyak jumlah pembeli dan omset yang didapatkan, bahkan akan berpeluang besar untuk mendapatkan berbagai jenis pembeli, bahkan pelanggan-pelanggan yang baru akan semakin tertarik untuk membeli cendol dawet. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan dari apa yang telah kita bicarakan tadi. Jadi kesimpulannya adalah dalam melakukan suatu usaha pasti akan ada berbagai macam hal yang akan dihadapi sepanjang waktu ke depannya. Nah, sebagai seorang wirausahawan sejati, kita harus memiliki jiwa saing yang tinggi. Salah satu jenis usaha yang bisa kita lakukan tadi adalah contohnya ada menjual cendol dawet. Dan hal yang harus diperhatikan ketika berwirausaha adalah persiapan budget yang matang untuk biaya produksinya. Nah, setelah itu penting juga untuk mengetahui pasar dan target penjualan kita. Nah, sehingga pas saat dagang nanti, dagangannya bisa laris dan bisa mendapat laba. Jangan lupa juga untuk melakukan pembukuan usaha agar setiap pemasukan dan pengeluarannya dapat dicatat. Next. Dan selanjutnya ada saran dalam melakukan usaha. Jadi bisnis kuliner ini makin lama makin menjamur setelah era makan makanan pedas. Ini juga hadir minuman kekinian yang nggak kalah hitsnya. Salah dawet dengan rasa yang bervariasi. Dengan harga yang bisa dijual dengan kisaran 15-30 ribu rupiah dan mendapatkan untung yang melimpah. Berikut adalah saran untuk memulai dan mempersiapkan bisnis cendol dawet. Yang pertama itu harus menggunakan bahan-bahan yang kualitas. Karena ketika menjalankan bisnis minuman yang kekinian, jangan cuma berpikiran soal keuntungannya. Yang paling penting adalah utamakan kualitas dari minumannya itu sendiri, sebab hal tersebut akan membuat minuman tersebut menjadi lebih nikmat. Ketika perlu melakukan, terus juga perlu dilakukannya riset terlebih dahulu. Selain itu juga perlu memilih mana brand yang paling pas dengan minuman yang ingin dibuat. Dan yang kedua, buat varian yang unik dan berbeda. Jadi harus ada inovasi dari usaha yang dibikin. Karena udah banyak nih bisnis minuman kekinian di sekitar kita. Kalau diperhatiin masing-masing toko pun punya minumannya dan ada ciri khas bisnisnya tertentu. Sekarang pertanyaannya adalah apa minuman yang ingin kita tawarkan kepada pembeli sudah punya resep unik yang sekiranya mampu menarik minat masyarakat untuk mencoba. Varian yang unik dan berbeda akan membuat bisnis minuman kekinian mampu bersaing dengan yang lainnya. Dan yang ketiga ada buatlah kemasan yang menarik. Biasanya bukan cuma rasa yang membuat pembeli tertarik untuk mencoba minuman kekinian, kemasan yang bagus juga bisa menjadi nilai tambah sendiri. Contohnya kalau menggunakan gelas plastik dengan bahan tebal yang nggak terlalu mudah pecah, itu bisa juga desain gelas ganti-ganti ngikutin tema tertentu atau menawarkan cara minum minuman kekinian ini dengan cara yang tidak pada umumnya. Dan hal-hal tersebut tanpa disadari bisa menjadi salah satu teknik promosi bagi bisnis. Yang keempat, pilih lokasi usaha yang strategis. Memilih lokasi usaha sebenarnya susah-susah gampang. Untuk mendapatkan lokasi yang ramai pembeli, biasanya harus mengeluarkan model yang ekstra. Karena tentu biaya yang dikeluarkan pasti nggak murah. Namun hal tersebut harus disesuaikan sama kondisi keuangan yang dipunya. Apakah harganya bisa dijangkau atau tidak.
Kalau jika tidak, pilihannya ada dua. Kita bisa mencari tempat usaha lain yang harganya lebih terjangkau, atau kita bisa mencari seorang investor. Lalu ada melakukan promosi secara beragam. Ada banyak cara promosi yang bisa dilakuin. Salah satunya itu promosi online atau pemasaran produk dan jasa secara online. Promosi seperti ini saat ini banyak digemari karena mudah dilakukan dan bisa memanfaatkan media sosial yang ada. Dan lokasi usaha yang strategis nyatanya belum tentu mampu mendatangkan banyak pembeli kecuali gencar melakukan promosi secara online. Makanya dari itu, cobalah untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan bisnis minuman kekiniannya. Kemudian kita juga bisa mengundang influencer atau food blogger untuk mencicipi minuman dengan imbal balik review dan promosi di media sosial dari mereka. Dengan demikian, kita bisa menjangkau lebih banyak pembeli dan keuntungan bisnis bisa berlipat ganda. Kemudian ada siapkan belum launching produk. Kita mungkin telah mempersiapkan segalanya dalam merancang produk sebaik mungkin pada produk pertama. Tapi jangan sampai dengan salah persiapan untuk promosi produk pertama, penjualan jadi tidak seperti yang diharapkan. Hal ini tentu akan mengganggu sekali dan juga akan berpengaruh bagaimana persepsi orang-orang terhadap produk kita. Siapapun nggak ingin punya kesan pertamanya dianggap tidak memuaskan hanya karena kurangnya persiapan untuk peluncuran produk pertama kan. Jadi pastiin kita telah mempersiapkan semuanya, bukan hanya produk saja yang menarik, tapi persiapan peluncuran produk juga harus dibuat semenarik mungkin agar orang-orang tertarik dan membeli. Dan peluncuran produk pertama ini juga dapat menjadi momen yang tepat untuk berhubungan dengan pelanggan pertama. Jadi bisa menjadi pelanggan tetap juga nanti. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok FG7 mengenai usulan dari ide usaha. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.